Menjadi pelayan berarti memberi diri untuk direndahkan, ya. Menjadi pelayan berarti memberi diri untuk tidak dihargai. Menjadi pelayan berarti memberi diri juga untuk tidak dianggap. Karena kita melihat bahwa pada faktanya yang menjadi pelayan-pelayan tentu itu di luar dari perhitungan manusia. Menjadi pelayan berarti adalah orang-orang yang memang siap untuk menghadapi atau menerima segala konsekuensi. Tadi saya katakan bahwa siap untuk direndahkan, siap untuk tidak dihargai, siap untuk tidak dianggap. Nah, karena apa, saudara? Meskipun banyak pelayan-pelayan yang ingin melayani dengan kesungguhan hati mereka, dengan ketulusan hati mereka, tentu ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan-pelayanan mereka lakukan. Ada hal-hal atau ada orang-orang yang mungkin akan memberikan penilaian-penilaian sendiri atau penilaian-penilaian tertentu mengenai pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Ya, tetapi kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di situ dikatakan begini. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, sebab supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi di sini saya mau katakan bahwa meskipun kita sebagai pelayan-pelayan mungkin kita tidak dianggap atau kita direndahkan atau kita tidak dihargai, tetapi firman Allah katakan bahwa dalam pelayanan yang kita kerjakan, dalam pelayanan yang kita lakukan, usahakan untuk tidak menjadi sandungan atau tidak dicela oleh orang lain dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Karena apa? Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Karena kita melihat bahwa mengapa kita harus mengusahakan supaya pelayanan kita ini tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, dan supaya pelayanan kita ini tidak dicela oleh orang lain. Karena ketika kita memperhatikan setiap pelayanan yang kita kerjakan atau setiap pelayanan yang kita lakukan dan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kalau kita bertolak di ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal yang keempat ini, di situ dikatakan bahwa semua pelayanan yang kita kerjakan lakukan itu hanya karena kemurahan Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi dikatakan seandainya kita tidak dihargai dalam pelayanan, seandainya kita tidak dianggap dalam pelayanan, saya rasa itu hal yang wajar, itu hal yang biasa kita terima, dan tidak perlu bagi kita untuk mengeluh atau untuk bersungut-sungut ataupun untuk kemudian kita menjadi marah dalam hal ini. Ya, tetapi kita harus menyadari bahwa semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu hanya karena kemurahan Allah saja yang Dia berikan kepada kita supaya kita dapat melayani sebagaimana kita memiliki kemampuan untuk melayani dalam hal tersebut. Ya, saudara, kalau kita perhatikan juga dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, saudara, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Paulus dalam suratan Efesus di pasal yang ke-6 ini, dia berbicara kepada kita semua, ya, bahwa pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dan kita lakukan adalah pelayanan-pelayanan yang sebisa mungkin kita harus laksanakan dengan ketulusan hati. Sebisa mungkin kita harus kerjakan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal, ada 7 poin, ya, mengenai apa saja syarat atau kualifikasi untuk menjadi pelayan yang baik berdasarkan kebenaran firman Allah di sini. Yang pertama kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tadi, bahwa untuk menjadi pelayan yang baik atau pelayan yang senantiasa berkenan, yang pertama adalah harus taat kepada tuannya, ya. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-5 tadi, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, berbicara tentang ketaatan,
tentunya berbicara tentang sikap hati, saudara. Ya, kalau kita tidak punya sikap hati, tidak punya attitude yang baik dalam melayani, tentu kita tidak akan tunduk atau tidak akan taat kepada perintah pimpinan kita, atau perintah atasan kita, ataupun perintah Tuhan kita, seperti yang dikatakan di sini. Tetapi ketika kita memiliki attitude yang baik, etikat yang baik, atau hati yang tulus dalam melayani, maka ketaatan itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Karena ketaatan ini yang akan menentukan bagaimana pelayanan kita. Kalau seandainya kita tidak taat kepada pimpinan, kepada eh, Tuhan kita, bagaimana mungkin dia bisa mempercayakan segala sesuatu untuk kita kerjakan? Tentunya dengan berat hati ataupun dengan terpaksa, Tuhan ini akan menyuruh atau meminta kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan tersebut. Nah, itu sebabnya ketaatan sangat penting bagi seorang pelayan untuk dia bisa mengerjakan atau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan atau ditugaskan oleh tuannya atau oleh pimpinannya. Sehingga dengan ketaatan inilah mereka mampu mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saudara, syarat untuk menjadi pelayan yang sejati, yang kedua adalah bekerja dengan segenap hati. Ayat yang ke-6 dari Efesus pasal yang ke-6 dikatakan begini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, bekerja dengan segenap hati tentu juga tadi berhubungan dengan yang namanya ketaatan. Ya, kalau kita bekerja dengan terpaksa, kita bekerja dengan tidak sepenuh hati, tentu pekerjaan yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa atau dengan setengah hati, tentu tidak akan, sekali lagi, tidak akan menghasilkan pencapaian-pencapaian yang maksimal seperti itu. Karena itu dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-33 dikatakan begini. Kolose pasal 3 ayat 33 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melihat di sini, kalau kita melakukan satu tugas, satu pekerjaan, satu perintah, atau satu tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepada kita sebagai tugas yang harus kita kerjakan, di sini dituntut hati yang sungguh-sungguh atau kesungguhan hati untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, yang ke-23 tadi, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi dengan kata lain, jangan sampai tugas yang diberikan kepada itu kita lakukan cuma untuk menyenangkan orang, menyenangkan manusia, menyenangkan pimpinan, menyenangkan Tuhan kita saja. Tetapi juga kita harus menyenangkan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Menyenangkan hati Tuhan dan tentu menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Kita ditunjuk atau diminta oleh Allah, atau saya mau katakan kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang mau melakukan tugas-tugas dengan hati yang benar-benar tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang terfokus, dan hati yang senantiasa mampu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan semua yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan dengan segenap hati kita, maka tentunya bukan hanya bagi diri kita saja ada kepuasan, tetapi juga bagi orang yang memberikan perintah tersebut juga akan menerima atau mendapatkan kepuasan dari hasil kerja yang kita lakukan ini ketika kita mengerjakannya dengan segenap hati. Ya, itu yang kedua. Lalu kalau kita melihat ada poin yang ketiga juga, dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, dikatakan begini. Efesus 6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang ke-7 adalah melayani dengan kerelaan hati. Ya, saudara, tadi dikatakan dengan segenap hati, ya ini kemudian poin yang ketiga adalah melayani dengan kerelaan hati. Ya, hati yang rela, hati yang
Artinya adalah bahwa meskipun mungkin pekerjaan atau tugas yang dibebankan atau yang diberikan kepada kita, kita tidak menyukainya. Ataupun mungkin kita berkata kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan kerelaan hati, Tuhan pasti berikan kemampuan. Tuhan pasti berikan kesanggupan untuk kita bisa mengerjakan hal-hal itu. Meskipun tadi saya katakan bahwa ada hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup atau kita tidak bisa melakukannya dengan kesungguhan, kerelaan hati ini. Tetapi ketika sekali lagi saya katakan, ketika hati yang rela ini ada kita miliki dan tugas-tugas yang diberikan kepada kita itu kita lakukan dengan kesungguhan, dengan kerelaan hati ini, maka saya percaya bahwa semua tugas-tugas itu akan dengan sendirinya menjadi kesukaan bagi kita saat kita melakukannya, saudara. Ya, nah itu yang ketiga. Yang keempat, kita melihat apa yang menjadi syarat untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang kedua, 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, yang keempat, syarat yang keempat untuk menjadi seorang pelayan yang baik adalah dapat dipercaya. Ya. Nah, berbicara mengenai sebuah kepercayaan, tentu berbicara juga mengenai sebuah keintiman atau kedekatan. Ya, kedekatan. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai seseorang kalau kita tidak mengenal dia dengan baik, kalau kita tidak memiliki keintiman dengan dia dengan penuh dengan keseksamaan begitu. Ya. Nah, ketika kita bisa mempercayai seseorang, berarti bahwa kita sudah mengenal dia, mengenal pribadinya, mengenal karakternya, dan apa saja yang menjadi kriteria-kriteria sehingga kita bisa mampu untuk mempercayakan satu tugas atau memberikan satu tanggung jawab untuk dikerjakannya oleh orang tersebut. Nah, jadi adalah penting bagi kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercaya. Karena salah satu syaratnya yang tadi saya katakan, kita membangun sebuah keintiman dengan si pemberi perintah, atau membangun satu keintiman dengan orang yang memberikan tanggung jawab kepada kita ini. Dan tentunya pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dengan kata lain bahwa Tuhan menuntut kita pun untuk dapat dipercaya dalam mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan catatannya ketika kita ingin dipercaya oleh Tuhan adalah kita mesti memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita mesti memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mampu untuk mengetahui pikiran-pikiran Tuhan seperti firman Tuhan katakan. Supaya dalam segala hal kita tidak membuat Tuhan menjadi kecewa dengan semua tugas-tugas atau kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di poin yang keempat ini kita melihat betapa pentingnya menjadi seseorang yang dapat dipercaya dalam satu tugas atau satu tanggung jawab yang dapat kita kerjakan. Ya, itu yang keempat. Poin yang kelima yang untuk menjadi pelayan yang baik adalah 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ya, dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang kelima, untuk menjadi seorang pelayan yang baik adalah kita harus setia. Ya, setia dengan tugas yang diberikan, setia dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, setia kepada si pemberi perintah, Tuhan kita, pimpinan kita, atau tempat di mana kita bernaung. Ya, sebuah atau satu bentuk loyalitas yang kita tunjukkan adalah kesetiaan yang menjadi tentu ketika kita menjadi pribadi yang setia, maka hal-hal yang lain juga akan mengikuti kita. Kesetiaan inilah yang juga akan dilihat orang ketika kita melakukan satu tugas.
Dalam kesetiaan tentu ada yang namanya ketekunan, saudara. Nah, ketika kita dituntut untuk setia, artinya kita memberi diri untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh ketekunan. Dengan penuh kesetiaan kita mengerjakannya, dan seperti firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-22, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan begini, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kesetiaan yang kita bisa tunjukkan membuktikan bahwa kita memiliki sebuah loyalitas yang benar-benar teruji. Ya, seperti Paulus dia katakan di sini mengenai anak rohaninya, yaitu Timotius, dikatakan bahwa dia memiliki kesetiaan yang benar-benar telah teruji. Bagaimana ketika Paulus mempercayakan pelayanan kepada Timotius untuk menggembalakan satu jemaat lokal di usia yang masih sangat muda. Paulus telah mendidik, telah melatih Timotius di dalam segala hal. Dan ketika Paulus melihat bahwa saatnya tiba bagi Timotius untuk dipercayakan satu tugas, dia melihat satu hal yang ditunjukkan Timotius adalah sebuah kesetiaan. Ya, sebuah kesetiaan yang menjadi modal kepercayaan dari Paulus untuk mempercayakan pelayanan ini. Nah, ini juga yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mendapati kita setia dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita? Karena firman Allah sendiri mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Nah, ketika Tuhan mencari pribadi-pribadi yang setia dalam kehidupan setiap kita, dan inilah memang yang Tuhan harapkan itu ada dan kita miliki. Bentuk kesetiaan yang mampu kita tunjukkan di hadapan Tuhan dalam setiap bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menilai sendiri bahwa kesetiaan ini memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan, yang dia cari dari setiap pribadi yang mau untuk dia berikan sebuah tanggung jawab di sana. Satu tugas bentuk pelayanan yang harus dikerjakan dalam kehidupan setiap pelayan-pelayan yang mau memberi diri untuk melayani dia. Ya, itu yang kelima. Lalu yang keenam, saudara, untuk menjadi pelayan yang baik, yang keenam, perihal yang keenam adalah mengenal tuannya dengan baik. Ya, saudara, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik, kita tidak mengetahui atau kita tidak mengerti pribadinya dengan baik, kita tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Tentu saudara tidak akan terbangun satu buah atau satu bentuk keakraban, tidak akan terbangun sebuah kepercayaan, tidak akan terbangun sebuah hubungan yang baik atau hubungan yang bisa menimbulkan sesuatu hal yang membangun sebuah kepercayaan di dalamnya. Ya, jadi kita melihat bahwa mengenal pribadi Tuhan kita, mengenal pribadi orang yang memberikan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Pribadi ini tentunya kita harus mengenal dia dengan baik, mengenal siapa dia, mengetahui latar belakangnya, mengetahui karakternya, bahkan mengetahui hal-hal lain yang mungkin itu bisa menjadi sebuah atau sesuatu hal yang bisa membuat kita melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan lebih maksimal lagi. Ya, jadi pengenalan yang benar, pengenalan yang baik, pengenalan yang sempurna tentang Tuhan kita ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya dalam segala hal yang dipercayakan kepada kita, kita mampu untuk mengerjakannya dengan baik, dengan sempurna. Ya, yang terakhir, saudara, syarat yang terakhir untuk menjadi seorang pelayan yang baik adalah selalu siap dalam segala waktu dan keadaan. Ya.
Berbicara mengenai kesiapan, tentunya ini juga berbicara mengenai waktu. Ya. Kadang ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita berikan. Dan seorang pelayan ini ketika dikatakan harus selalu siap dalam segala waktu, artinya dia harus mampu untuk mengorbankan segala sesuatu ketika dibutuhkan. Ketika dia diperlukan, dia harus segera bersiap sedia. Dia harus sama seperti kalau kita melihat di dalam firman Allah diumpamakan seperti seorang budak atau seorang pelayan yang harus selalu setia di samping tuannya atau di samping nyonyanya. Untuk sewaktu-waktu dia diberikan perintah, dia diberikan mandat atau diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu. Dan kita melihat bahwa memang ini sesuatu hal yang tidak mengenakan buat kita, ya, tidak mengenakan buat kita. Artinya adalah bahwa ketika kita mungkin berada dalam keadaan yang sedang kita nikmati atau dalam keadaan yang membuat kita nyaman di sana, tetapi ketika Tuhan atau ketika Tuhan kita ini memberikan satu tanggung jawab untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, dan kita sepertinya harus meninggalkan kenyamanan ini. Kita sepertinya harus berani melepaskan kenyamanan ini. Dan ini yang memang seringkali membuat banyak orang-orang berontak, banyak orang-orang protes, saudara. Ya, tetapi justru ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah pelayan yang siap, pelayan yang mau untuk tadi saya katakan di awal, yang mau untuk direndahkan, tidak dianggap atau tidak dihargai sekalipun. Tetapi ketika kita siap untuk memberikan waktu kita, hidup kita, bahkan kenyamanan kita sekalipun, maka saya percaya ada penilaian-penilaian khusus atau penilaian-penilaian tertentu yang akan diberikan oleh Tuhan kita kepada kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada Dia. Karena itu saudara, sebagai seorang pelayan yang mau untuk terus menyenangkan hati tuannya, yang mau untuk terus mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya ini. Mari, saudara, kita melihat kepada 7 poin yang tadi kita sudah terima pada pagi hari ini. Bahwa ketika 7 poin ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tentu itu akan menyukakan Tuhan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, dengan segenap hati kita.